untuk awal pekan ini pemirsa, di mana ada 4, diantaranya adalah XL Axiata atau XCL. Ini luncurkan paket unlimited pasca bayar pertama di Indonesia. Ya, ini diklaim katanya yang pertama di Indonesia menurut XL Axiata. Dan ada pengelola Pizza Hut dan KFC, yaitu kode emitennya FAST dan juga PZZA, siap hadapi PSBB total dengan mengurangi pembukaan outlet di mall dan fokus pada outlet di luar mall. Ini adalah strategi dari dua emiten gerai makanan pemirsa untuk menghadapi PSBB total di DKI Jakarta. Kemudian ada Wijaya Karya atau Wika, optimistis tetap membukukan kinerja positif selama kuartal 3 2020. Hingga September terdapat 11 proyek strategis nasional yang tengah dilaksanakan pembangunannya. Dan yang terakhir pemirsa adalah dari Maybank Indonesia atau BNII. Ini mengatakan jumlah transaksi digital tumbuh 130% selama pandemi. Dan kita akan coba untuk fokus ke emiten update kali ini adalah emiten konstruksi yaitu Wika tadi, yang optimis tetap bukukan kinerja positif di kuartal ketiga, di mana kita lihat tampilan fundamental dari Wika atau Wijaya Karya. Datanya adalah sebagai berikut pemirsa. Kinerja Jumat 11 September naik 1,3% di 1.130. Year to date-nya masih minus 43%. PER-nya sekitar 20,18 kali. Kemudian net profit-nya di semester pertama 2020 adalah 240,4 miliar rupiah. Market cap-nya 10,14 triliun rupiah. Itu dia emiten update kita kali ini. Pak Wisnu, menanggapi dari emiten-emiten update tadi, Anda tetap lebih menyarankan consumer dulu ya, dan tidak melihat kepada sentimen berita dari sebuah emiten secara individu. Ya, kalau kita melihat tentu sentimen atau berita sebuah emiten individu juga menjadi trigger untuk katalis penggerak suatu saham ya. Cuman kalau kita bicara jangka pendeknya atau jangka menengahnya, jangka pendek ke jangka menengah itu kita melihat secara sektoral yang masih cenderung aman di tengah volatilitas market yang cenderung tinggi gitu ya. Pasca ditetapkannya PSBB yang kemarin itu di Kamis masuk ke Jumat itu volatilitas di market kita itu cenderung tinggi sekali gitu ya. Dan yang cenderung defensif seperti yang sudah kita utarakan tadi bahwa sektor consumer dan telekomunikasi ya. Jadi itu masih menjadi salah satu yang jadi watchlist kita gitu ya. Consumernya lebih ke emiten apa? Karena kan consumer juga cukup banyak. Ada retail, ada consumer good. Ya, kalau kita ngelihat lebih ke yang food and beverage ya. Jadi lebih kayak seperti ICBP, kemudian ada Indofood, kemudian ada Mayora, kemudian ada juga yang di farmasi. Nah, ini juga farmasi menarik juga sebenarnya. Farmasi ini seperti Sido juga, kemudian KF juga ini seiring dengan proyeksi vaksin itu yang akan yang akan digarap juga itu menjadi sentimen juga. Jadi consumernya itu ada food and beverage, kemudian ada farmasi ya. Jadi itu jadi cukup menarik gitu. Oke, kenapa KF? Kenapa bukan farmasi plat merah? Ya, KF. KF itu sebenarnya BUMN itu. Jadi kalau KLBF itu baru yang swastanya. Ya, berarti kalau Inaf enggak ya Pak ya? Inaf itu sebenarnya masih BUMN juga. Jadi KF, kemudian Inaf, kemudian PH itu sebenarnya mereka ada punya hubungan afiliasi. Jadi ketika jadi kan pemegang utamanya KF itu kan sebenarnya Bio Farma. Kemudian juga Inaf itu dipegang sahamnya oleh Berarti KF. Inaf juga Anda rekomendasikan selain KF? Ya, sebenarnya kalau kita rekomendasikan untuk dipegang jangka panjang kurang ya, cuman lebih kayak untuk trading saja sih sebenarnya. Kita ngelihat dari support sama resisten aja. Ketika dia sudah menyentuh level support atau dibilang oversold, kita bisa mulai masuk sebenarnya untuk melakukan trading karena emiten ini akan cenderung masih volatil gitu ya seiring adanya vaksin itu. Karena kan vaksin masih belum pasti kapan clear-nya gitu, kapan matinya gitu. KF sebaiknya support resistennya di posisi berapa yang bisa menjadi acuan buat pemirsa, Pak Wisnu? Ya, kalau kita melihat KF ini sebenarnya saat ini itu sudah di area support ya. Kalau kita lihat ini support yang terdekat itu ada di 2750, kemudian kalau kita melihat resistennya itu ada di 29 ya, 2900 ya untuk KF ya.
2750 support, 2900 untuk resisten. Kalau untuk ICBP tadi yang juga Anda rekomendasikan. Ya, ICBP ini menarik gitu ya. Kalau kita ngelihat ini ada supportnya di 9.900, kemudian ada resistennya itu di 10.300 gitu ya. 9.900 support dan 10.300 untuk resisten. Iya. Baik. ICBP. Dan juga Anda bilang infrastruktur tadi lebih ke telekomunikasi. Iya, benar. Dan apa dari telekomunikasi? Iya, kalau kita bicara telekomunikasi, Telkom sendiri ya, kalau kita ngelihat itu jadi leadernya. Kemudian tadi di market update itu ada apa namanya? Excel. Excel-nya itu. Itu kalau di telekomunikasi kita menjagokan Telkom sama Excel itu. Telkom sama Excel. Kalau kita ngelihat inovasi di kedua emiten ini termasuk bagus ya di tengah pandemi ini. Terutama belum lama kemarin Telkom itu melakukan inovasi di IndiHome-nya untuk meningkatkan kenyamanan. Yang mana kita tahu kalau di mobile-nya Telkom itu sebenarnya mereka ada penurunan penggunaan data, tapi di IndiHome-nya justru malah mengalami kenaikan gitu ya. Oke. Jadi kita ngelihat ini masih prospek. Kemudian kalau secara valuasi juga sebenarnya Telkom itu saat ini sebenarnya di level terendahnya kurang lebih 3 tahun terakhir gitu. Jadi kita melihat secara long term juga sebenarnya Telkom ini semakin dia turun kita bisa melakukan buy on weakness ya untuk Telkom sendiri ya. Baik. Nah, Telkom sendiri supportnya di posisi berapa, Pak? Iya, kalau kita melihat Telkom ini sebenarnya ada support di 2650, kemudian resistennya itu di 2900 ya, resisten terdekat ya untuk Telkom. Baik. Sementara kalau untuk XCL, Pak Wisnu? Ya, kalau kita melihat Excel itu sebenarnya ini ada support di 2100 ya, kemudian kita ngelihat resistennya di 2250-an gitu ya untuk Excel ya. 2100 dan 2000 resistennya di 2250 ya? Ya, benar. 2250 untuk XCL. Berarti yang Anda rekomendasikan ada ICBP, kemudian KF, kemudian ada Telkom. Inaf juga tadi Anda sampaikan menarik tapi lebih ke jangka pendek begitu ya. Dengan support resisten yang sudah Anda sampaikan ini bisa menjadi acuan. Kenapa bukan misalnya perbankan atau sektor-sektor yang lain, Pak Wisnu? Iya, kalau kita ngelihat karena kan PSBB ini kan kita belum tahu ya kapan sebenarnya berakhirnya kan masih akan dilihat kurang lebih 2 pekan ya. 2 pekan itu melihat perkembangannya seperti apa. Dan kalau kita ngelihat masih ada peluang untuk diperpanjang lagi PSBB ini ya. Nah, yang cenderung volatil banget itu sebenarnya di perbankan ya, karena dia ketika bad news itu yang paling ditekan itu bankingnya. Jadi kalau kita ngelihat seperti yang terjadi pada Kamis lalu, itu kan yang paling kena tekan paling dalam itu yaitu bankingnya itu sendiri. Justru consumer itu tidak begitu turunnya tidak begitu dalam. Jadi itu yang cenderung aman untuk kalau kita melakukan trading. Kalau ada koreksi yang dalam, bukankah itu peluang untuk kembali mencicil emiten-emiten perbankan yang mungkin belum sempat melakukan pembelian karena terlanjur udah rebound cukup lumayan juga begitu Pak Wisnu? Atau seperti apa? Ya, kalau kita ngelihat sebenarnya benar semakin dalam semakin menarik untuk kita cicil gitu ya. Nah, seperti kita melihat gitu ya bahwa banking ini kan naiknya sudah cukup tinggi gitu ya dari fase penurunan terdalamnya gitu. Seperti contoh kita ngelihat misalnya seperti BBCA gitu ya. Kemarin waktu sudah mencapai level 32.000 itu sebenarnya sudah mahal secara value-nya. Jadi kalau dia semakin turun mendekati level 25.000 kita melihat itu bisa kita lakukan pembelian secara bertahap gitu ya. Jadi untuk di harga saat ini sebenarnya kita masih wait and see dulu. Masih wait and see. Sambil nunggu dia emiten ini ada koreksi lanjutan baru kita bisa melakukan strategi buy on weakness. Karena tadi Anda katakan ada peluang emiten-emiten indeks harga saham gabungan di September masih tertekan, ya pasti penyumbang utamanya adalah yang big caps, ya which is itu adalah perbankan begitu ya. Jadi perbankan belum selesai koreksinya untuk jangka pendek ini. Iya, kalau kita lihat masih ada peluang ya terbuka untuk di area-area tersebut. Yang mana ini sebenarnya udah kita predik bahwa di awal September itu secara chart itu sebenarnya ISG ini sudah menunjukkan peluang koreksi. Tapi waktu itu kita tidak mempredik kira-kira apa gitu triggernya, ternyata PSBB yang jadi momentum. Oke, Pak